Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan saya di dalam bertutur kata. Semoga kita semua di dalam Idul Fitri ini diterima apa yang kita persembahkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna atau tujuan dari Idul Fitri itu sendiri. Jadi selama ini kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan agar kita bertemu dengan kefitrahan diri kita. Jadi makna dari puasa itu belajar mempuasakan kehadiran kedirian manusia kita, mempuasakan kehidupan diri manusia kita, mempuasakan kenyataan diri, kewujudan diri manusia kita, mempuasakan segala daya upaya kita selama ini, yang mana selama ini kita di dalam hati kita yang ada hanyalah kita sendiri. Jadi la ilaha illallah selama ini sejak detik-detik akil balik tiba telah tertukar menjadi la ilaha illa ana. Ana di sini masih ananya makhluk. Meskipun kita banyak-banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di dalam hati kita berkata la ilaha illa ana Abdul Halim, la ilaha illa ana nama diri Anda masing-masing, la ilaha illa ana masih manusianya yang merasa bisa membaca, yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah. Maka dari itu tujuan berpuasa di bulan suci Ramadan itu membersihkan, mempuasakan kehadiran diri kita, mempuasakan, menggosok, menghapus, membersihkan kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia, agar kita bertemu Idul Fitri, agar kita terlahir kembali seperti
bayi terlahir kembali menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama. Maknanya manusia yang baru adalah meninggalkan kemanusiaan yang dulu tengah di dalam lembah-lembah dosa, meninggalkan manusia yang ada di dalam kegelapan, meninggalkan kemanusiaan kita yang selama ini selalu zalim, selalu tidak percaya, selalu mensekutukan diri kita dengan Tuhan di dalam dada kita. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi makna kita melakukan puasa itu melakukan peperangan, mengikat-ikat, memenjarakan iblis, setan, jin, dajjal yang selama ini ternyata kita sendirilah rajanya setan itu. Ternyata kita selama ini tidak sadar menjadi rajanya iblis. Kita menjadi rajanya jin yang selalu panas hatinya. Kita selama ini menjadi rajanya dajjal yang matanya satu, yang dipandang, yang dilihat, yang dipikirkan di dalam akal pikir kita hanyalah babagan keduniaan. Inilah yang dimaksud dajjal terlaknat itu. Ternyata itu semua ada pada diri kita sendiri. Ngapain dajjal ditunggu-tunggu? Wong dajjal dan fitnah-fitnahnya sudah ada sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini. Kita tidak bisa memerangi dajjal itu sendiri. Kita tidak bisa memerangi setan itu sendiri. Kita tidak bisa memerangi iblis itu sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai rajanya dajjal, rajanya iblis, rajanya setan, rajanya jin itu sendiri. Jadi setan, iblis, jin, dajjal itu dulur papat limo pancer. Jadi nama 4 yang dimaksud jin, setan, iblis, dajjal itu adalah dulur papat pancernya adalah kepada diri manusianya. Ketika masih ada diri manusianya, ya yang 4 saudaranya itu jin, setan, iblis, dajjal itu pasti ada. Maka dari itu di dalam bulan suci Ramadan itu kita diperintahkan berpuasa agar kita bisa menumbangkan, membinasakan rajanya iblis, rajanya setan, rajanya jin, rajanya dajjal, yakni diri kita sendiri yang harus diperangi. Di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi anggapan kita selama ini setan, jin, iblis, dajjal itu gaib, tidak terlihat. Kenapa? Karena kita tidak melihat diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu atau tidak kenal dengan diri kita sendiri, makanya gaib terus. Silakan bantu tap-tap layarnya atau dibagikan kajian ini supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam Idul Fitri ini. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita selama ini terhijab, tertutup dengan kesadaran diri kita sendiri, man ana, siapa saya? Karena kita selama ini tidak tahu diri, ya tertutup dengan iblis, setan, dajjal, jin dan sebagainya, sehingga kita tidak mengenal mereka. Maka dari itu datangnya bulan suci Ramadan ini mengikat iblis, mengikat dajjal, mengikat jin yang selama ini selalu bersama kita dengan cara kita
mempersembahkan lagi bahwa sesungguhnya diri kita bukan diri kita. Kewujudan kita bukan kewujudan diri kita. Kehidupan kita bukan hidup kita. Itulah yang harus disadari, dan disitulah makna tujuan puasa di bulan suci Ramadan itu. Mempuasakan dulur papat dan limo pancer itu, yakni mempuasakan diri kita, otomatis 4 saudara itu, setan, jin, iblis, dajjal itu pun juga terikat. Maka tak akan pernah lagi menggoda kita, karena kita sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin akan muncul dulur papatnya bila pancernya sudah tak ada lagi? Bagaimana mungkin dulur papat atau setan, iblis, jin, dajjal itu akan muncul ketika kedirian manusianya, ketika kedagingan manusianya sudah binasa, sudah mati, sudah kembali kepada Tuhannya? Maka disitulah makna di dalam bulan suci Ramadan yang sebenar-benarnya, agar manusia bisa mensucikan dulur-dulurnya, agar manusia bisa mensucikan saudara-saudara yang melekat pada dirinya, yakni setan, jin, iblis, dajjal itu. Sehingga kita diajarkan berpuasa 1 bulan ini supaya bersih dan bersih sekali apa yang melekat pada diri kita, sehingga datanglah Idul Fitri, yakni kesucian kembali bersih, kembali terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Yakni hasil dari tujuan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, supaya kita terlahir kembali jadi manusia yang baru, manusia yang bersih. Inilah yang dimaksud manusia yang menjadi mu'allaf, yakni bersih hatinya, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan manusia lamanya. Guna untuk apa? Untuk kembali kepada lillah, kembali kepada kesucian itu sendiri, hidup suci dari hidup manusianya, kewujudan suci dari kewujudan manusianya, segala daya upaya suci dari segala daya upaya manusianya. Itulah fitrah Idul Fitri. Jadi seperti saat dulu bayi kita, oe makan datang, oe minum datang, oe dibersihkanlah kita dari kotoran, dimandikan dari segala kekotoran. Itulah makna bayi itu. Jadi bayi kembali kepada pangkuan kedua orang tua, yakni itulah sebagai lambang manusia sudah kembali kepada kehadirat Tuhannya, yakni almarhum, ada dan berada di dalam rahmatnya Allah. Segala apa yang kita lakukan akan terrahmati, akan diberkati. Karena apa yang kita lakukan ketika menjadi manusia baru, di dalam dada kita sudah berkibar apa yang kita baca di dalam Idul Fitri, sudah berkibar kebesaran Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun kita tidak membaca yang demikian, namun pada hakikatnya Allah, Tuhan, Allah, Romo, Gusti, Sang Hyang Widi sudah kelihatan
kebesarannya, sudah nyata kebesarannya, sudah nyata kewujudannya, sudah nyata keberadaannya, sudah nyata kekuasaannya. Karena sesungguhnya manusia adalah di dalam kasih sayang Tuhan itu sendiri. Sehingga teraplikasilah kasih dan sayang kepada manusia-manusia yang sudah berada di dalam kasih sayangnya Tuhan itu, maka tidak akan membeda-bedakan lagi antara dirinya dengan manusia-manusia yang lain. Tidak membeda-bedakan lagi antara agamanya dengan agama orang lain. Tidak membeda-bedakan lagi kehidupannya dengan hidup orang lain. Tidak membeda-bedakan lagi kewujudannya dengan kewujudan orang lain. Inilah kasih sayang itu, dan inilah meliputi segala alam semesta yang ada. Inilah keesaan Tuhan ini. Inilah tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, agar ketemu sucinya alam semesta ini dari kehadiran diri manusianya yang penuh dosa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, senantiasa di dalam lindungan, senantiasa di dalam kasih sayang Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita adakan tanya jawab sebentar. Sebelumnya saya akhiri dulu. Semoga apa yang dipaparkan ini akan menjadi hikmah bagi saya khususnya, dan hikmah bagi Anda saudara-saudaraku yang di bawah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila yang ada yang mau bertanya silakan, atau yang mau naik silakan. Ini yang bergabung ini dari mana saja kalau boleh tahu, dan yang baru bergabung apapun live yang ada di channel Enjoy Saja ini akan diangkat atau diunggah di YouTube. YouTube-nya namanya ketik saja Uripe spasi Allah. Urip itu hidup, Allah itu yang punya hidup. Karena sesungguhnya tak satu pun manusia di alam semesta di dunia ini yang punya hidup. Jadi channel Uripe Allah ini supaya setiap diri manusia menyadari bahwa hidup yang selama ini diaku-aku sebagai hidupnya itu loh sebenarnya Tuhannya manusia. Tinggal manusia rela ridho tidak menyerahkan hidup ini kembali kepada Tuhannya. Bila masih manusianya merasa dirinya yang hidup, bila masih manusianya merasa dirinya yang wujud, ya selamanya tak akan pernah memasuki ke dalam keilahian, ke dalam ketuhanan, ke dalam agahan. Akan tetapi manusianya masih jadi hantu-hantu yang bergentayangan di dalam agama-agama yang dipeluknya. Agama-agama yang dipeluknya itulah sebagai hijab, sebagai penghalang manusia sampai kepada penyerahan diri. Silakan, ada yang mau naik? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di sini sholat Idul Fitrinya kurang 2 jaman. Kebetulan ini live ini ba'da sholat subuh. Silakan sahabat-sahabatku yang mau bertanya, kita belajar bersama di sini. Saya pun juga sama-sama belajar seperti Anda. Terima kasih
atas kiriman-kirimannya, atas dukungannya, tap-tap layarnya. Semoga akan berimbas kepada keridhaan Allah. Ada yang mau bertanya, abang-abangku yang di bawah, atau ada yang mau naik menyampaikan unek-unek yang ada di dalam kehidupan ini? Maka dari itu, bila kita masih berada di dalam lingkup agama-agama kemanusiaan, kita selalu tidak akan menemukan ketenangan. Agama yang satu menyalahkan agama yang lain, agama yang satu menyesat-nyesatkan agama yang lain dan pemeluknya, karena kita masih berada di dalam agama permainan setan itu sendiri. Ketika kita masih memeluk agama-agama identitas, maka kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah diadu-adu domba oleh setan, karena kita selama ini belum memasuki agama yang sebenar-benarnya agama, yakni agama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yaitulah yang dimaksud agama Tuhan, bukan agama manusia. Tapi kita selama ini masih bermain-main di dalam agama manusia, masih bermain-main di dalam kewujudan kekuasaan kehidupan manusianya, maka selalu diombang-ambingkan kehidupan ini, selalu menderita, marah, sakit, kecewa, dan sebagainya, karena kita tidak mau kembali kepada Sang Pencipta diri kita. Namun bila kita memasuki agama Tuhan, memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan segala daya kekuasaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah letak kebebasan, letak kemerdekaan manusia, letak kebahagiaan manusia, lulus dari tipu daya, lulus dari adu domba iblis setan yang terlaknat. Disitulah kemenangan manusia, disitulah kefitrahan manusia, dari fitrah kembali kepada kefitrahan, dari tak ada kembali menjadi tak ada, dari Adam kembali menjadi Adam, dari tak nyata kembali kepada yang tidak nyata. Karena sesungguhnya ketidaknyataan manusia inilah kenyataan Tuhan itu sendiri. Disitulah agama Tuhan, dan disitulah kembalinya seluruh umat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Tuhan, alias inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapakah mereka yang dikatakan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam? Maknanya berbondong-bondong menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, yakni orang-orang yang telah meninggalkan kita. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu loh yang dimaksud berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya. Maknanya berbondong-bondong menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Bila manusia sudah meninggalkan dirinya alias mati, maka bebaslah manusia dari huru-hara, dari panasnya api dunia ini. Karena di dunia inilah tempat penyiksaan, di dunia inilah tempat api-api yang membara, di dunia inilah tempat neraka bagi manusianya yang berbahan bakar batu, dan manusia-manusia yang hatinya masih keras melebihi kerasnya batu, yaitulah nerakanya manusia. Maka dari itu di dunia ini tempatnya pembersihan, tergantung imannya manusianya. Bila iman manusianya kuat, maka pembersihan sebentar, seperti sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Namun
siksaan itu abadan abada, di dalam neraka abadan abada bila manusianya tidak bersegera hijrah kepada Tuhannya. Ketika manusia tidak bersegera memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka tak akan pernah merasakan nikmatnya surga yang dirasakan di dalam hati kita ketika kita belum rela ridho kembali kepada Tuhan, yakni apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua penuh dengan kekotoran, diibaratkan darah dan nanah. Kenapa? Karena kita makan dan minum seolah-olah kita yang bisa makan dan minum. Itulah yang dimaksud berupa darah dan nanah, itu hanya simbol kiasan saja. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita usahakan masih di dalam lembah darah kotor. Manusianya masih kotor di dalam hatinya, karena manusianya berposisi sebagai sang penguasa di dalam dadanya. Ada Tuhan selain Allah, apakah mereka bisa menyelamatkan kita? Ya, mereka takkan pernah bisa menyelamatkan kita. Wong kita tidak rela, tidak ridho bahwa Allah itu Tuhan, bahwa hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita belum kita pasrahkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa menolong? Karena keridhaan Tuhan itu tergantung keridhaan kita. Kalau kita badan segala daya upaya ini hanyalah Allah, ya disitulah ridhonya Allah. Otomatis kita terselamatkan dari neraka ini. Namun bila kita tidak rela, tidak ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, lah bagaimana, siapa yang mampu bisa menolong? Wong diri kita sengaja menceburkan diri kita ke dalam neraka. Diri kita sengaja menceburkan diri kita ke dalam lembah penderitaan. Tak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Silakan abang-abangku bila ada yang mau naik. Jadi sebenarnya ajaran agama itu, semua yang ada di dunia ini, semua agama itu ajarannya sama. Titik temunya adalah semua agama itu, siapapun manusia, apapun agamanya, tujuannya untuk kembali kepada Tuhannya, untuk berpasrah diri kepada Tuhannya. Siapapun nama-nama Tuhan yang ada di dalam agama itu, tujuannya hanya satu, berserah diri kepada Tuhannya. Ada Tuhan yang bernama Allah, ada Tuhan yang bernama Allah, ada Tuhan yang bernama Bapa, ada Tuhan yang bernama Romo, ada Tuhan yang bernama Sang Hyang Widi, ada Tuhan yang bernama Gusti, dan semua itu hanyalah nama-nama saja. Karena manusia selama ini banyak terhijab oleh nama-nama Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan itu banyak. Apapun agama kita, bila kita menyangka Tuhan kita dengan Tuhannya agama-agama lain itu masih berbeda Tuhan, ya selamanya agama apapun Anda ya belum beragama di sisi Tuhan yang Maha Esa. Karena kita masih menyangka banyak Tuhan. Tapi bila kita agama apapun, bila kita sudah menyerahkan hidup kita, karena hidup inilah Tuhan yang menghidupi manusia, dengan hidup inilah terciptalah manusia. Bila kita sudah kembali kepada hidup bahwa sebenarnya hidup inilah Tuhannya seluruh manusia, maka manusia akan terselamatkan dari Tuhan-Tuhan itu yang banyak disangka oleh orang-orang atau disangka oleh manusia bahwa Tuhan itu banyak.
Padahal Tuhan hanya satu, tapi nama-namanya banyak. Logika terhadap diri kita sendiri. Memang seolah-olah semua apa yang kita rasakan selama ini, seolah-olah kita yang mewujudkan. Pekerjaan seolah-olah kita yang menciptakan. Makan seolah-olah kita yang menciptakan makan. Minum seolah-olah kita yang menciptakan minum. Naik motor, naik mobil, naik pesawat seolah-olah kita semua yang bisa berbuat demikian. Itulah banyaknya apa yang kita sangka-sangkakan, padahal semuanya itu tidak berlaku bila tidak ada hidup. Dengan hidup itulah banyak beraneka ragam nama-nama yang ada. Tapi bila kembali kepada hidup, tak akan ada nama-nama lagi kecuali hidup itu sendiri. Makan ya hidup, minum ya hidup. Bila tak ada hidup, ia tak bisa makan. Bila tak ada hidup, ia tak bisa minum. Naik motor ya hidup, bekerja ya hidup, ke masjid ya hidup, ke gereja ya hidup. Maka bila manusia ketemu dengan Tuhan yang Esa, maka sudah tak akan ada bedanya lagi. Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya Tuhan, maka manusia itu hanya tersenyum-senyum saja, melihat keindahan Tuhan, melihat pagelaran Tuhan yang dimainkan Tuhan. Ada yang Islam, yang Kristen, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Disitulah peran-peran Tuhan itu sendiri bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi hidupnya enjoy saja. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan. Bagi manusia yang tidak bisa enjoy hatinya, karena manusianya meninggalkan Tuhan dan manusianya menjadi Tuhan-Tuhantu sendiri di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud hantu yang bergentayangan. Hantu yang bergentayangan di agama-agama yang dianutnya. Hantu yang membayang-bayangi manusia yang bergentayangan kepada uang, kepada pangkat jabatannya. Hantu yang bergentayangan kepada kehidupannya selama ini, karena manusianya sudah mati. Keras hatinya melebihi kerasnya batu, berhubung matinya mati su'ul khotimah, ya jadi hantu, dihantui hidupnya dengan hantu-hantu itu. Ketakutan, takut miskin, takut tidak makan, takut tidak sama kedudukannya dengan orang lain, dan endingnya takut mati. Kenapa manusia takut mati? Karena manusia takut ketemu Tuhan. Jadi bagi manusia yang takut mati, sebenarnya manusia belum memeluk agama Tuhan, karena manusianya masih terbayang-bayangi dan masih dihantu-hantui oleh dirinya sendiri. Jadi hanya orang-orang yang ada iman di dalam dadanya bahwa hidup ini adalah hidup Tuhannya, maka ia akan terselamatkan dari tipu daya diri manusianya, akan terselamatkan dari neraka jahanam yang dihuninya selama ini, karena sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Jadi tak ada penolong yang bisa menolong dirinya, ya dirinya sendiri. Tak ada orang yang bisa menolong manusia. Siapapun tak akan pernah bisa menolong. Karena manusia membawa beban, membawa kepentingan dirinya sendiri. Bila manusia sudah melepaskan kepentingannya hidup di dunia ini, dikembalikan, dipasrahkan lagi kepada Tuhannya, maka manusia terbebas dari kemanusiaannya. Disitulah keselamatan. Disitulah Idul Fitri ini. Dan semoga kita yang ada di sini, semoga kita tersucikan kembali
seperti kita terlahir kembali seperti bayi, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kesalahan, yaitulah yang dimaksud surga itu. Kita hidup di dunia enjoy saja, nonton Allah, nonton Tuhan sambil makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah penjelasan di dalam paparan di YouTube Uripe Allah ini. Semoga bagi sahabat-sahabat yang ingin menggali, mengasah iman, kunjungilah di YouTube Uripe Allah, ulang-ulang dan ulang-ulang agar semakin memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.